Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septine Eka Putri. Saya mahasiswa Magister Epidemiologi Universitas Diponegoro. Hari ini saya ingin membahas terkait dampak zoonosis terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya, serta sektor-sektor yang terkait zoonosis. Indonesia dan semua negara di dunia masih menghadapi permasalahan penyakit hewan yang secara alami dapat menular ke manusia atau sebaliknya. Hal ini disebut dengan zoonosis. Masalah zoonosis pun perlu dikendalikan karena dalam kondisi tertentu dapat berpotensi menjadi wabah atau pandemi. Ancaman zoonosis di Indonesia maupun di dunia cenderung meningkat dan berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. Beberapa tahun kebelakangan ini muncul penyakit yang disebut emerging dan re-emerging yang dipicu oleh perubahan iklim, habitat, serta faktor kepadatan populasi yang mempengaruhi induk semang, patogen, dan vektor. Emerging zoonosis merupakan penyakit zoonosis yang baru muncul dan dapat terjadi di mana saja di dunia yang dampaknya berpotensi menjadi parah. Sedangkan re-emerging zoonosis merupakan penyakit zoonosis yang sudah pernah muncul dan menunjukkan tanda mulai meningkat kembali. Penyakit zoonosis yang masuk ke dalam daftar penyakit hewan menular strategis di Indonesia yaitu antraks, avian influenza, salmonellosis, dan brucellosis. Penyakit zoonosis eksotik untuk Indonesia adalah BSE, Nipah virus, Ebola virus, dan RVF. Dampak kerugian penyakit zoonosis antara lain gangguan kesehatan bagi masyarakat, pembatasan ekspor ternak maupun produknya, penurunan produktivitas ternak, penularan terhadap manusia, kerugian ekonomi, serta penurunan perdagangan, beban biaya pengobatan, penurunan wisatawan, serta mengganggu ketentraman manusia. Sehingga perlu tindakan pengendalian dan pemberantasan penyakit zoonosis. Perkembangan pengendalian zoonosis di Indonesia mengarah pada konsep yaitu One World, One Medicine, One Health, yang mengedepankan kerjasama yang lebih terintegritas dan sinergis antara dokter hewan dan dokter dalam mengantisipasi penyakit zoonosis yang berpotensi epidemik yang dikenal dengan One Health. Kemudian muncul konsep Eco Health yang dianggap sejalan dengan One Health yang juga akan menjadi konsep Eco Health yang dikatakan memperluas konsep One Health. Pilar dari konsep One Health adalah profesi kedokteran manusia, dan kesehatan masyarakat. Sedangkan konsep Eco Health lebih bersifat multidisiplin di mana ilmu-ilmu lain ikut dilibatkan dalam lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya. Penyakit zoonosis memiliki dampak ekonomi secara global, sehingga kerugian ekonomi dirasakan secara nyata. Misalnya avian influenza yang melumpuhkan sektor peternakan hampir di semua negara yang tertular. Sebagian penyakit zoonosis lainnya meskipun tidak terdampak global akan tetapi menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar di banyak negara, terutama bagi peternak, seperti penyakit antraks yang menyebabkan kematian ternak dalam jumlah besar, atau penyakit brucellosis yang menyebabkan gangguan pertumbuhan populasi ternak sapi. Penyakit zoonosis lain tidak memiliki dampak ekonomi yang nyata, tetapi dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat, seperti salmonellosis yang hanya menyebabkan diare yang bisa saja dianggap hal biasa bagi masyarakat, tetapi ada kerugian ekonomi akibat biaya pengobatan yang harus dikeluarkan dan kehilangan waktu kerja. Selain itu, penyakit antraks tipe kulit di mana masyarakat seringkali merasa tidak perlu khawatir karena dapat disembuhkan dengan pemberian antibiotik, atau penyakit rabies yang dampak nyatanya hanya dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan oleh korban yang meninggal dunia akibat rabies. Adapun cara penularan penyakit zoonosis dari hewan ke manusia, seperti kontak langsung. Zoonosis bisa menular ke manusia ketika seseorang bersentuhan atau kontak fisik secara langsung dengan hewan atau cairan tubuh hewan yang terinfeksi.
Cairan tubuh hewan tersebut bisa berupa air liur, darah, urin, lendir, dan kotoran. Yang kedua, kontak tidak langsung. Penularan penyakit zoonosis juga bisa terjadi ketika seseorang menyentuh hewan atau benda yang telah terkontaminasi cairan tubuh hewan yang mengandung virus, kuman, atau parasit penyebab penyakit. Contohnya adalah air, tangki, akuarium, wadah makanan dan minuman, kandang, tanah, serta makanan hewan. Yang ketiga, konsumsi makanan yang terkontaminasi, seperti susu yang tidak dipasteurisasi, daging atau telur yang kurang matang, serta buah dan sayuran mentah yang terkontaminasi kotoran atau urin hewan yang terinfeksi juga bisa menjadi media penularan penyakit. Makanan yang terkontaminasi dapat menyebabkan penyakit, baik pada manusia maupun hewan, termasuk hewan peliharaan. Wabah penyakit bukan hal baru dalam sejarah kehidupan manusia, mulai dari pandemi virus H1N1 pada tahun 1918 hingga COVID-19 pada tahun 2019. Pola wabah zoonosis memiliki kemungkinan besar untuk menjadi pandemi karena patogen mampu menyebar luas, bermutasi cepat, dan punya banyak inang. Sebagai contoh, wabah H1N1 yang terjadi pada tahun 1918 mampu menginfeksi sedikitnya sepertiga populasi dunia dengan total kematian sekitar 50 juta jiwa. Penyakit zoonosis lain adalah SARS, MERS, flu burung, dan COVID-19. Keempat penyakit tersebut juga melanda di Indonesia. Karena munculnya penyakit zoonosis tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba. Patogen penyebab penyakit mampu menyebar dan menginfeksi manusia apabila batasan alaminya terganggu atau rusak. Batas alami yang dimaksud adalah perlindungan ekosistem. Kerusakan ekosistem hutan telah tampak jelas di publik. Berdasarkan data dari World Resource Institute, pada tahun 2019, hutan di wilayah tropis telah hilang 11,9 juta hektar. 5 negara dengan kehilangan hutan paling banyak adalah Brazil, Republik Demokratik Kongo, Indonesia, Bolivia, dan Peru. Penyusutan lingkungan alam secara masif menjadi bagian penting dari rangkaian kompleks yang memicu peningkatan kemunculan dan penyebaran penyakit zoonosis di Indonesia serta di dunia. Sekian hal yang bisa saya paparkan terkait zoonosis dan dampaknya terkait aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Apabila ada pertanyaan atau pendapat lain, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih.